فيا عباد الله أول كل شيء لا أنسى أن أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata dan bahasa yang pantas teruntai pada kesempatan yang mulia ini selain ungkapan syukur yang teramat mendalam kehadiran Ilahi Rabbi, kuasa tunggal mengatur kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tak berujung dan berteduh. Dialah Allah dan yang maha kuasa lagi perkasa, yang dengan kekuasaannya telah meninggikan langit beserta gugusan bintang tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi beserta jajaran gunung menjulang tinggi tanpa konstruksi. Dia sing-singkan mentari di ufuk timur, menyinari persada bumi tercinta dengan sinar ultravioletnya. Ia pergilirkan datangnya siang dan malam secara teratur dan sistematis, sehingga belum pernah terjadi malam mendahului siang dan sebaliknya siang mendahului malam. Dialah Allah dan yang maha rahman, maha rahim, maha pengasih tak pilih kasih, maha penyayang yang kasih sayangnya tak terbilang. Begitu besar nikmat dan karunia yang dilimpahkan pada manusia, sehingga jika kita mencoba mengkalkulasi nikmat-nikmat tersebut sekalipun menggunakan alat yang paling canggih, percayalah runtunan nikmat Allah tidak akan pernah bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat bertaburkan salam semoga tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul penabur kedamaian yang kedatangannya akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Mari kita berdoa semoga kita yang berkumpul bersama di masjid yang mulia ini akan termaktub dan tertulis dengan tinta emas dalam deretan golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti perilaku dan akhlaknya, melanjutkan perjuangan dakwahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, saya ingin menyampaikan tafsiran atas sebuah ayat yang ada dalam Al-Quran yang ditafsirkan oleh seorang ulama tafsir dari tanah Jawa, persisnya dari tanah Banten, yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya menemukan Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menafsirkan ayat yang ada pada surah Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa innallaha khabirun bima ta'malun. Ayat ini jika diterjemahkan kurang lebih berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, jadilah kalian semua orang-orang yang menegakkan ajaran agama Allah, syuhada bil qisti, dan selalu menegakkan keadilan kepada sesama. Wala yajrimannakum syana'an qaumin
dan janganlah kata Allah kebencianmu kepada orang lain lalu kemudian mendorong kalian ala alla ta'dilu bersikap tidak adil. Ya'dilu berlaku adillah kepada makhluk Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, karena Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian perbuat. Dalam tafsirnya Syekh Nawawi menarik sekali. Beliau mengatakan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa inti daripada agama itu dua. Dallat hadhihi al-ayah ala anna takalif mahsuratun fi naw'aini. Kurang lebih begini bahasa saya. Inti daripada perintah agama, inti syariat itu dua. Apa itu? Yang pertama kata Syekh Nawawi, inti an-naw'ul awwal huwa ta'dhimu amrillah. Inti daripada syariat atau perintah agama itu, kita diperintahkan mengagungkan perintah Allah. Jika ada perintah Allah, maka agungkanlah itu. Wahadan dan yang pertama ini ada pada firman yang berbunyi kunu qawwamina lillah. Qawwamina lillah, tegakkanlah perintah Allah. Itu artinya kita diperintahkan untuk mengagungkan perintah Allah. Perintah Allah, saudara-saudara, ada kalanya kita bisa temukan nalar dan logikanya. Kadang-kadang ada perintah Allah yang tidak kita temukan nalar dan logikanya. Tapi jenis atau yang pertama ini, kerjakanlah, agungkanlah semua perintah Allah, baik pada saat kau bisa menemukan hikmah dan kemudian alasannya, maupun ketika kau tak bisa menemukan alasannya. Saudara, akal kita ini terbatas kadang-kadang. Yang sederhana saja, kenapa sholat Jumat 2 rakaat, kenapa sholat asar 4 rakaat, sholat zuhur 2, maghrib 3, subuh 2 rakaat, akal kita tak bisa menemukan. Akal kita tak bisa menemukan. Tapi karena ini perintah Allah, kerjakan. Secara umum akal hanya akan bisa mengatakan, karena kau mendapatkan nikmat luar biasa dari Allah, Allah lah yang menghidupkanmu, Allah lah yang memberi nikmat padamu, maka seluruh perintahnya kerjakanlah. Apakah perintah itu kau bisa terima oleh akalmu, maupun ketika kau tidak bisa terima oleh akal. Itulah kenapa seorang mukmin harus mengatakan ketika Allah memerintahkan kepadanya, Allah mengharamkan sesuatu, menghalalkan sesuatu, Allah membolehkan, memakruhkan, melarang, tidak ada lain kita kecuali mengatakan sami'ana wa ata'na. Hanya ketika kita belum bisa mengerjakannya, maka kita harus meminta ampun kepada Allah. Ada perintah Allah, kita dilarang melakukan sesuatu, kadang-kadang kita belum sanggup meninggalkannya, maka jangan itu Anda lakukan karena menentang firman atau perintah Allah. Maka mungkin Anda harus mengatakan, ya Allah, maafkan saya, hawa nafsu saya yang membuat saya belum bisa meninggalkan larangan. Ya Allah, maafkan saya, hawa nafsu saya yang membuat saya belum bisa mengerjakan perintah karena ketidakmampuan kita. Tapi bukan karena menentang perintah Allah, karena perintah Allah tidak boleh ditentang. Aman naum tsani, adapun yang kedua, inti dari agama yang kata Syekh Nawawi ada pada firman Allah yang berbunyi syuhada bil qisti. Apa artinya? Kita diperintahkan untuk ar-ra'fah wal 'adl lil khalqi, memiliki sifat kasih sayang dan berlaku adil kepada semua makhluk.
Yang kedua ini, saudara-saudara pada jamaah yang dimuliakan Allah, ini menurut saya sesuatu yang bisa kita temukan dalam akal kita. Ketika ada makhluk Allah siapapun, kita harus berbuat baik pada mereka, berbuat adil pada mereka. Sehingga ada ayat yang mengatakan pada kalimat berikutnya, janganlah kebencian pada satu kelompok membuat kau tidak adil kepada mereka. Katakan sederhana dalam bab zakat atau sedekah, jika ada orang fakir miskin, dia muslim, tapi orangnya tidak ahli ibadah atau ahli maksiat, tapi fakir, kita tidak suka kefakirannya, kita tidak suka kemaksiatannya, tapi karena dia fakir, karena dia miskin, kita harus berlaku adil. Zakat kita tetap kita berikan pada mereka, sedekah kita tetap kita berikan pada mereka. Itulah yang dimaksud, kita tetap harus berlaku adil dan memiliki sifat kasih sayang pada makhluk. Ulama tidak akan mengatakan tidak boleh memberi zakat atau sedekah kepada orang muslim tapi ahli maksiat, tidak, karena orang itu telah mendapatkan hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fakirnya, dengan miskinnya, walaupun dia belum ahli ibadah. Ini hanya salah satu contoh. Tentu contoh yang lain sangat banyak. Dari sini Syekh Nawawi mengatakan, kalau kita bisa mengerjakan dua hal ini, pertama mengagungkan seluruh firman Allah, kedua kita berbuat baik dan adil kepada seluruh makhluk, maka kita sudah bisa menjadi hamba Allah yang layak disebut sebagai hamba Allah, Abdullah yang sebenarnya. Karena dua-dua hal ini walaupun hanya dua, tapi sesungguhnya seringkali berat kita mengerjakannya. Apakah mengagungkan seluruh firman Allah maupun ketika berlaku adil kepada sesama manusia. Kenapa? Terutama yang kedua, manusia ini seringkali tadi punya kecenderungan suka kepada orang yang baik padanya, punya kecenderungan tidak suka pada orang yang tidak baik padanya. Maka secara khusus Allah mengatakan, janganlah ketidaksukaanmu pada satu kelompok membuatmu tidak berlaku adil. Ya'dilu, berlaku adillah, huwa aqrabu lit-taqwa. Karena ternyata orang yang adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Semoga dua hal ini bisa sama-sama kita kerjakan bersama, walaupun mungkin belum sempurna, karena memang kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.